Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungi. Shalom Bapak Ibu saudara semua. Memasuki tahun 2025 ini, kalau kita cari-cari berita dan sebagainya, kan kebanyakan nada-nadanya itu pesimis ya, kebanyakan. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2025 ini akan semakin nggak jelas, geopolitik nggak jelas, banyak tantangan, dunia akan semakin gelap, ya kan, dan juga bahkan Menteri Keuangan itu sampai menyampaikan dengan analoginya dia bahwa seolah-olah kita ini akan memasuki suatu lorong yang gelap, gitu ya. Nah, itu fakta, itu apa yang memang terjadi di dunia ini, ya Bapak Ibu. Dan semua berita-berita itu akan membuat kita cemas, khawatir, mungkin juga pesimis, ya kan. Tapi pagi hari ini saya kepingin menyampaikan suatu hal untuk menyeimbangkan, untuk membalancing gitu ya. Apa sih yang Tuhan katakan tentang kita, tentang anak-anaknya ini? Ya, ada suatu waktu murid-muridnya Tuhan Yesus itu tanya, "Guru, ajari kami cara berdoa." Iya kan? Dan Tuhan Yesus ajari mereka, "Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Artinya apa? Artinya kita semua masih ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita punya privilege, kita punya otoritas gitu. Kita bisa mengundang hadirat Tuhan, hadirat surgawi itu untuk turun di atas muka bumi ini. Iya kan? Nah, dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Sebenarnya ini hal yang sederhana. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu cerita ini. Tapi ya saya ingin berbagi aja. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan, Raja itu mengatakan bahwa "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Kita semua orang-orang yang percaya itu adalah ranting-rantingnya. Dan apa yang Tuhan harapkan dari kita? Yang Tuhan harapkan itu adalah yang pertama, kita harus berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi fokusnya Tuhan itu nuntut, kepingin supaya kita itu berbuah. Berbuah itu artinya apa, saudara-saudara? Berbuah itu artinya kita itu bisa impact ke orang lain, betul ya? Buah itu tidak mungkin dia merasakan ke dirinya sendiri, tapi dirasakan oleh orang yang makan, orang lain gitu ya. Nah, bagaimana hidup kita itu harus berdampak buat orang lain. Jadi bukan kita itu fokus pada diri kita sendiri. Ya, memang ada hal-hal yang kita perlu pikirkan, tapi Tuhan ajarkan bahwa yuk kita jangan fokus pada diri kita sendiri gitu ya. Tapi kita juga mulai memikirkan orang lain, impactful gitu ya. Nah, berbuah itu banyak hal, saudara-saudara. Bisa juga misalnya kita ini ada orang dan kita menasehati. Nah, itu dia bisa dikuatkan, dia bisa dibangkitkan. Orang yang pesimis, dia bisa mulai punya pengharapan lagi, itu impact, ya kan, berbuah. Bisa juga
Tuhan katakan bahwa di dalam hidup kita itu harus punya buah. Buah apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kan? Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak memiliki buah ini, kita akan jadi batu sandungan buat orang lain, betul ya? Tapi kalau kita berbuah, orang merasakan buah yang manis dari hidup kita, dan saat kita mulai berbagi hidup dan kita mulai mengajak mereka, yuk percaya sama Tuhan gitu ya. Mereka mau nggak percaya? Mereka mau percaya karena mereka melihat ada buah di dalam hidup kita. Tapi kalau nggak ada buah, mereka bilang ya ngapain gitu kan? Gitu karena hidupmu nggak ada buahnya. Lah, dan Tuhan katakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita baca di Yohanes 15 tadi itu, kita baca lengkap. Tuhan katakan di sana, kalau kamu mau berbuah lebih banyak lagi, kalau kamu mau berbuah lebih lebat lagi, itu ya ini harus dibersihkan. Dan firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Nah, artinya apa saudara-saudara? Kita itu mau nggak mau memang hari-hari ini kita harus selalu pedoman dan patokannya kita itu firman Tuhan. Ya kan? Banyak sekali hari-hari ini mungkin karena situasi dan segala sesuatunya orang itu mencari hikmat duniawi. Itu nggak salah, belajar ini, belajar itu nggak salah. Tapi pedoman dan patokan kita itu adalah firman Tuhan. Karena kenapa? Terus terang, semakin sulit, semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan untuk kita itu melakukan hal yang melenceng dari firman Tuhan. Misalnya nih contoh, kita kerja nih ya, kerja lalu tender misalnya, dan orang lain mungkin cheating, pakai uang pelicin dan sebagainya. Ya dasarnya kita kalau firman Tuhan kita tetap nggak bisa melakukan itu, dan artinya kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Nah itu bagaimana setiap tindakan kita, setiap keputusan yang akan kita ambil itu patokannya apa? Patokannya firman Tuhan. Kalau hidup seseorang itu dikuasai sama firman Tuhan, kita bisa lihat kok orang itu dikuasai firman atau enggak. Kita bisa ngukurnya gampang. Kalau misalnya kita mau ambil keputusan gitu ya, apa dasarnya? Dasar pengambilan keputusan kita itu apa? Apakah firman Tuhan atau apa? Banyak hal. Nah, dan juga orang lain pun bisa melihat gitu. Kalau kita mau ambil keputusan atau melakukan sesuatu, orang ini apa? Dia pakai hikmat duniawi atau dia itu dituntun sama Tuhan. Kita bisa kelihatan, kita bisa kerasa. Dan Tuhan katakan bahwa kalau kita mau berbuah yang banyak, berbuah makin lebat, itu adalah firman Tuhan harus menguasai hidup kita. Ya. Nah, dan berikutnya adalah Tuhan minta supaya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa saudara-saudara? Hari-hari ini kita perlu tinggal. Tinggal itu 2 minggu lalu yang Ku Budi katakan itu sungguh-sungguh, serius. Nah, itu artinya kata tinggal yang saya dapatkan. Bagaimana kita itu mau enggak hari-hari ini? Kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita lebih serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh dan serius itu bukan berarti oh ya pelayanan jamnya semakin banyak, ibadah makin banyak. Belum tentu. Bagi saya pertanyaannya gini, saat teduh itu penting enggak?
penting ya. Kita doa, kita baca firman, itu penting. Betul. Pertanyaan saya sekarang, ngapain kita kok harus saat teduh? Ngapain kita harus konsisten berdoa? Ngapain kita harus konsisten baca firman? Nah itu yang saya pikirkan, itu yang saya renungkan. Kenapa ya Tuhan ya, kok saya itu harus disiplin saat teduh gitu? Kenapa saya harus disiplin berdoa dan baca firman? Dan saya mendapatkan jawabannya, teman-teman. Kalau kita saat teduh, kita berdoa, kita baca firman, itu artinya kita itu mengambil waktu yang benar-benar hening, fokus untuk kita berdoa, untuk kita benar-benar cari Tuhan, betul ya? Nah, kalau kita lakukan itu seperti kesadaran kita akan Tuhan itu akan terbentuk. Nah, itu maksudnya orang yang tinggal di dalam Tuhan itu kesadarannya itu akan terbentuk. Karena kadang ya kita itu di situasi-situasi tertentu kita harus mengambil keputusan cepat. Pertanyaannya itu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita pertimbangkan. Tapi kalau Tuhan dan firman Tuhan yang mendominasi hidup kita, itu kita itu akan berbuah banyak dan akan memberkati banyak orang. Itu gunanya saat teduh, berdoa dan baca firman. Itu. Nah, lalu yang kedua, Tuhan katakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu, yuk ini ayatnya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya apa, saudara-saudara? Kita itu perlu latihan mendengar dan mengenal. Nah, ini nggak gampang. Terus terang ini nggak gampang. Apalagi hari-hari ini. Menurut saya, hari-hari ini adalah hari-hari yang bising. Bising. Maksudnya apa? Kita itu hampir susah cari waktu untuk benar-benar diem, merenung. Betul atau enggak? Kalau saya ya, apalagi sejak ada gadget, itu seperti tidak pingin nganggur gitu. Nganggur sedikit, cari berita, ya toh. Nganggur lagi, lihat film. Pokok seolah-olah itu tidak membiarkan untuk diri itu nganggur gitu. Dunia ini begitu bising, begitu banyak informasi dan segala sesuatu. Tapi Tuhan itu ngomong, kita itu harus belajar mendengar dan mengenal. Nah, belajar mendengar dan mengenal itu perlu latihan, saudara-saudara. Ya kan? Bagaimana caranya? Kalau menurut saya, caranya adalah dengan kita itu belajar taat. Belajar taat. Seringkali kita berdoa, Tuhan, apa? Maksudnya minta petunjuk ya. Bagaimana. Tapi saat Tuhan berkata sesuatu dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau harapan kita, bisa jadi kita nggak mau taat loh. Contoh, ini saya belajar tentang ketaatan ya. Bagaimana di saat COVID kemarin, waktu omset itu benar-benar anjlok, uang itu benar-benar nggak ada, bukan seolah-olah nggak ada, tapi benar-benar nggak ada uang. Dan saya berdoa, lalu seperti ada impresi di dalam hati saya itu, Tuhan katakan kasih THR full gitu. Waktu itu kan deket Lebaran ya, kasih THR full. Waduh, kalau misalnya kasih THR full, nanti kalau kurang bayar supplier bagaimana? Kan jadi masalah besar gitu ya. Tapi ya saya belajar taat.
Dan di sana saya melihat penyertaan Tuhan. Saya bisa bersaksi hari ini karena saya belajar taat. Ya kan? Banyak hal saudara-saudara. Misalnya ada lagi uang dimakan sama customer gitu ya. Ya firman Tuhan katakan ampuni gitu ya. Kalau nggak ada masalah, tidak menimpa diri kita sendiri, seolah-olah firman itu gampang. Firman Tuhan ngomong ampuni gitu. Tapi coba ayo kalau mengalami sendiri. Enggak gampang. Tapi saya perhatikan saudara-saudara. Saya dimakan orang, ditipu orang itu berkali-kali. Tapi setiap kali saya belajar taat, belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan itu bawa saya naik kelas. Jadi naik kelas saya itu ujiannya itu ya dari itu gitu. Oke, kamu tak kasih cobaan ini, kamu bisa nggak? Nah kira-kira kayak gitu. Nah tadi yang saya katakan itu pasti banyak informasi, banyak segala sesuatu, ya kan, dunia ini begitu bising. Dan juga banyak ajaran-ajaran palsu, betul ya. Dan kita ini perlu mendengar dan kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal, ini firman Tuhan katakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi untuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara, sudah, lebih baik kita kabur aja, kita tinggalkan aja, nggak usah sok-sok cari tahu dan segala sesuatu. Karena firman Tuhan katakan bahwa domba-domba yang benar kalau mereka mendengarkan suara yang asing, yang mereka nggak kenal, mereka nggak akan ikuti dan mereka lari gitu. Nah, karena apa? Karena iblis itu sedang berkepentingan untuk membelokkan kita dari firman Tuhan yang tepat. Seolah-olah benar. Tapi hati-hati, di dalam kebenaran yang palsu itu, seolah-olah benar itu ada maksud-maksud untuk kita itu dibingungkan, menyeleweng dari firman Tuhan, betul ya? Kalau kita lihat YouTube dan berita dan macam-macam itu seolah-olah kok Alkitabiah, tapi itu semua ternyata ujung-ujungnya melenceng, tidak benar, tidak tepat. Nah, jadi kita sebagai domba kita harus latihan untuk dengar, untuk kenal suara Tuhan kita, ya kan? Nah, lalu yang ketiga, ini tentang tuan dan talenta. Tentang tuan dan talenta ini apa yang Tuhan katakan? Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Artinya apa? Sekalipun dunia ini katanya mau masuk lorong gelap dan sebagainya, Tuhan ngomong bahwa masih ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik. Jangan takut saudara-saudara, jangan takut, jangan gentar. Kalau kita hanya pesimis, khawatir, tidak berani begini, tidak berani begitu, tidak berani melangkah, kita nggak akan kemana-mana, ya kan? Tuhan berjanji, Dia tetap akan kasih kita kesempatan, tapi ada syaratnya. Nah ini syaratnya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan kesempatan demi kesempatan hanya kepada orang yang sanggup, orang yang siap. Nah, saya ini lumayan tertancap gitu ya dengan satu pengusaha sukses konglomerat di Indonesia, itu namanya Teddy Rahmat. Dia basicnya dari Astra gitu ya. Dan dia pernah bercerita suatu waktu bahwa orang mengatakan bahwa Pak Teddy ini hoki orangnya gitu.
Setiap kali ada apa gitu ya, tren apa gitu, seolah-olah dia itu momennya bisa pas gitu masuk di sana sehingga dia bisa perusahaannya itu langsung berkembang gitu, naik. Dia katakan mereka itu orang yang tidak kenal saya. Karena saya itu orang yang selalu mempersiapkan diri. Dia ngomong, saya selalu mempersiapkan diri. Jadi kalau angin, bahasanya dia itu angin itu kesempatan. Ada angin itu datang, dia itu naik, gitu. Prinsipnya itu adalah di persiapan, saudara-saudara. Kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri dengan baik, Tuhan itu nggak akan kasih. Betul nggak? Contoh, misalnya saya nih mau buka cabang, gitu ya. Mau buka cabang, lalu ada kandidat si A dan si B. Si A ini karakternya baik, orangnya tanggung jawab, rajin, ya baguslah secara karakter. Tapi secara skill, secara knowledge kurang. Si B karakter baik, dia secara skill dia punya, ya knowledge punya, gitu ya. Kira-kira saya akan pilih yang mana? Saya pasti pilih yang B. Wajar. Lalu kita mau komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa dia kok diberkati sedangkan saya enggak? Harusnya kita harus introspeksi diri, saudara-saudara. Selama ini apakah kita ini sudah mempersiapkan diri dengan baik? Karena Tuhan itu enggak akan dia membuang-buang. Ya kan? Dia pasti akan memberikan kepada siapa yang sanggup. Setuju ya? Nah, pesan hari ini adalah Tuhan itu tetap kok akan kasih kita kesempatan. Tapi pertanyaannya adalah kita siap atau enggak. Kalau kita siap, Tuhan akan kasih. Kalau kita enggak siap, Tuhan juga enggak mau kesempatan itu hilang, sia-sia. Gitu, akan diberikan kepada orang yang lain. Lalu berikutnya dikatakan di sana ayat 23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini loh saudara-saudara, ini kunci. Ini kunci yang benar-benar saya pegang dan saya yakini. Ada dua prinsip dan salah satunya ini yang saya benar-benar pegang. Setia dalam hal kecil. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan ke hal yang besar. Terus terang ya, saya dulu mulai kerja jadi sales itu gaji cuma 1,5, saudara-saudara. 1.500.000 itu tahun 2004 sampai 2006. Keliling ya, Jawa, Bali, Lombok, muter terus paling di rumah 1 minggu keliling lagi. Dan terus terang saya itu ya mikir, dengan gaji segini tok, mau nikah, mau beli rumah, mau siap ini itu, gak ada duitnya. Kapan ya toh? Kapan ngumpulin duit ini? Tapi ya saya tuh belajar. Saya belajar bekerja dengan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Tuhan itu mau lihat kesetiaan kita. Lalu di bisnis. Di bisnis itu saya kan mulai kerja itu benar-benar dari nol. Ini benar-benar dari nol, saudara-saudara. Toko saya itu kecil, modal cuma 30 juta ngisi barang. Ya kan? Nah, lalu berkembang, suatu waktu Tuhan itu kasih ruko 4 lantai. Otomatis persediaan barang, gudang semua kan jadi besar. Ya kan? Lah, lalu ternyata gudang saya ini nggak bisa rapi, nata barang ini nggak bisa rapi, nggak bisa bersih gitu ya. Dan saya itu merasa terganggu loh, saudara. Saya merasa terganggu, kok nggak bisa rapi ya. Pertanyaan saya sekarang, apa hubungannya kebersihan dan kerapian toko dengan omset? Nggak ada hubungannya toh. Tapi kalau kita kembali ke firman ini, kalau kita setia dalam hal-hal kecil, hal kecil itu gini loh saudara-saudara, bukan berarti hal kecil, uang kecil gitu bukan.
Hal kecil itu adalah hal-hal yang sederhana, yang kelihatannya sepele, yang seolah-olah kita itu, Allah ini nggak penting gitu ya. Itu juga termasuk. Nah, saat saya mulai memperbaiki toko ya, kerapiannya saya atur, kebersihannya, kedisiplinan pegawai dan macam-macam. Secara linier ya, bersamaan itu omset itu naik. Pembukuan saya rapikan, omset itu naik. Gitu. Di sini saya sadar, oh iya, Tuhan itu memang cari orang yang memang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Karena saya punya logika kayak gini. Misalnya nih saya bos, ya. Lalu saya meng-hire seorang CEO. Oh, jangan begitulah. Saya percaya dan saya selalu berpikir di otak saya bahwa saya hanya pengelola. Gitu. Dan Tuhan adalah bos. Ya kan? Jangan sampai Tuhan si bos ini dia mempercayakan toko bisnis ke saya, lalu saya ini nggak bisa nata rapi, nggak bisa nata baik. Ya kan? Kan risih toh. Sebagai bos pasti risih, tapi kalau bos itu datang lihat, oh ini rapi, ini bagus, semua. Seneng. Kira-kira kayak gitu. Tak kasih contoh lagi. Saya punya teman, ya. Dia karakternya baik, dia punya kompetensi, ya dalam pekerjaan dia memang skillful lah di bidang itu, gitu. Nah, lalu dia sedang butuh pekerjaan hari-hari ini, dan kita teman-temannya ini, beberapa teman ini, ya konsen dengan dia, gitu. Kita bantu untuk cari kerja, tapi sayangnya setelah melewati beberapa kali interview, itu orang ini memang agak oversize gitu kan. Dan penilaiannya adalah ya khawatirnya nanti nggak bisa maksimal, nggak lincah, capean dan segala sesuatunya. Dan aduh eman ya gitu. Harusnya setiap kesempatan yang ada itu harus diambil gitu. Kalau ada kesempatan kita nggak bisa ambil, kita nggak bisa maksimalkan, itu sebenarnya sayang sekali, saudara-saudara. Betul ya? Nah, jadi, dan ini yang Tuhan paling nggak senang, Tuhan paling benci. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Artinya apa? Tuhan paling benci dengan orang yang malas dan banyak alasan. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan itu nggak pernah kasih kesempatan, Tuhan nggak sayang sama saya dan macam-macam. Jangan-jangan Tuhan itu karena kita aja secara mental dan karakter kita nggak oke. Kita terlalu banyak alasan karena kita males. Orang males itu cirinya adalah banyak alasan. Saya mendoktrin pegawai-pegawai saya semua, tidak ada kata tidak bisa. Ya kan? Coba dulu, jangan buru-buru ngomong nggak bisa. Nah, apa yang akan terjadi? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita jadi orang yang malas, kita terlalu banyak alasan, kita nggak cakap untuk mengelola setiap kesempatan yang Tuhan kasih, kesempatan itu akan diambil dan dikasih kepada orang yang Tuhan nilai dia lebih layak, dia lebih cakap. Gitu saudara-saudara.
Saya sangat yakin dan percaya, sekalipun kondisi mau sulit seperti apapun, tapi kalau kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita orang yang cakap mengelola, kita nggak usah takut. Tuhan pasti akan pelihara. Amin. Kesimpulan, gini. Dari pokok anggur yang benar, kita bisa belajar. Tuhan maunya apa? Tuhan mau kita ini berbuah dan nempel. Ya kan? Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh serius hidup di dalam Tuhan. Ya kan? Orang yang hidupnya serius di dalam Tuhan, indikatornya gampang. Kita bisa lihat, kita bisa ukur dari setiap tindakan dia, keputusannya dia, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini loh Tuhan ngomong, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu artinya hidup kita ini dikuasai sama Tuhan, ya kan? Dikuasai sama Tuhan dan firman Tuhan, dan di dalam kita ini ada firman Tuhan. Orang model kayak gini, itu Tuhan gak khawatir untuk memberkati. Makanya Tuhan berani jamin, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang model gini ini pasti hatinya itu bukan hati yang egois, tapi hati yang mau jadi berkat buat orang lain. Orang yang selalu fokus untuk supaya apapun yang aku lakukan, apapun yang berkat Tuhan kasih ke aku, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan gak akan takut dengan model orang-orang yang benar-benar dikuasai oleh firman. Gitu. Lalu yang kedua, gembala yang baik. Kita belajar untuk dengar, kenal, dan taat. Dan Tuhan berjanji apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow. Kalau kita, Tuhan sampai ngomong, aku gembalamu dan kamu adalah dombaku. Janjinya Tuhan loh ini. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah, kalau orang sudah ngomong kayak gini, apalagi Tuhan, kita sudah gak usah takut apa-apa. Setuju ya? Kita di sini semua orang tua dan punya anak. Orang tua itu rela apapun demi anak, betul ya? Anak itu gak usah khawatir. Apalagi ini Tuhan yang ngomong. Bahkan Tuhan itu bertaruh nyawanya loh. Bukan bertaruh apa atau apa, tapi nyawanya dia janjikan bagi domba-dombanya. Dan yang ketiga adalah tuan dan talenta, setia, bertanggung jawab, bisa mengelola. Kalau kita orang yang setia dalam hal-hal sekalipun itu hal remeh, sekalipun kelihatannya itu hal yang sederhana, tapi kita setia, kita bertanggung jawab dan kita bisa mengelola. Ya kan? Firman Tuhan katakan apa? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini loh, orang yang punya kesetiaan, orang yang punya tanggung jawab, dan orang yang cakap dalam mengelola. Tuhan pasti akan tambah-tambahkan terus. Jangan takut kekurangan. Tapi kalau kita nggak punya ini, kita tidak punya kesetiaan, kita nggak punya tanggung jawab, kita nggak bisa mengelola, ya Tuhan katakan itu akan diambil dan dikasih ke orang yang mempunyai. Ya, itu yang saya mau bagikan. Yang paling penting saudara-saudara, yang paling penting adalah 2025 ini adalah Tuhan berjanji, aku Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kamu. Jangan takut, jangan gentar. Kondisi mau seperti apapun, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar. Karena kita punya janji firman Tuhan ini, asalkan kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin ya saudara-saudara.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan siang hari ini. Bukan hanya menjadi suatu pengetahuan bagi kami, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup sungguh-sungguh, serius sama Tuhan, supaya hidup kami ini berbuah-buah lebat. Kami juga kepingin belajar Tuhan untuk mendengar dan mengenal suara-Mu. Kami kepingin kenal Tuhan lebih lagi, kami kepingin taat kepada Tuhan lebih lagi. Dan kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, Engkau memelihara hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau berjanji, kami adalah orang-orang yang setia, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab, dan kami akan menjadi orang-orang yang cakap dalam mengelola setiap apapun yang Tuhan kasih. Baik itu hal-hal kecil, hal-hal remeh, hal-hal sederhana, kami gak akan anggap itu remeh dan gak akan meremehkan itu Tuhan. Kami tetap anggap serius Tuhan. Karena setiap pemberian sesederhana apapun yang Tuhan kasih kepada kami, itu biarlah kami kelola semuanya dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Dan kami percaya untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan akan melimpah-limpahkan hal yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di dalam hadirat-Mu saja Bapa, ku kan tenang dan damai di dalam-Mu. Kau naungiku dengan terang wajah-Mu, dan ku saksikan kebaikan-Mu